Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, anzalna, telah menurunkan, kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu wahai Rasulullah, al-kitaba, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan hak, bil haqqi, dengan hak, inzalan haqqan, dengan menurunkan yang penuh dengan hikmah, dengan tujuan, bil haqqi, dengan hak, maknanya bukan kesia-siaan. Litahkuma bainan nas, litahkuma, agar engkau wahai Rasulullah, agar engkau memutuskan perkara bainan nas, di antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang Allah tunjukkan, atau dengan apa yang Allah beritahukan kepadamu. Wala takun lil khainina khasima, wala takun, dan janganlah engkau menjadi lil khainina, bagi orang-orang yang pengkhianat, bagi orang-orang atau bagi para pengkhianat, khasiman, pembela. Janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang pengkhianat. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, dan janganlah engkau berdebat membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang pengkhianat, aziman, lagi pendosa. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak bersembunyi, dalam tanda petik, tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah senantiasa bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, tatkala mereka merencanakan ucapan-ucapan yang Allah tidak ridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, yang maha meliputi terhadap apa saja yang mereka kerjakan. Ha antum, ingatlah kalian, haula'i jadaltum, orang-orang yang kalian itu membela, anhum, terhadap mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum, maka siapakah yang akan mendebat Allah, anhum, membela mereka, siapakah yang kelak akan berdebat melawan Allah, membela mereka yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Amman yakunu alaihim wakila, atau siapakah yang kelak akan menjadi penolong, akan menjadi pelindung atas mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat ini tentu memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi ayat 105 hingga 109 ini berbicara tentang sebagian orang-orang munafik, dijadikan sebagai landasan oleh mayoritas ahli tafsir bahwa ayat-ayat ini turun dengan sebab satu peristiwa
yang pada pokoknya atau pada kesimpulannya ada 3 saudara, ada 3 bersaudara. Yang pertama bernama Bishr, yang kedua bernama Bashir, dan yang ketiga bernama Mubashir. Jadi 3 bersaudara bernama Bishr, yang kedua Bashir, yang ketiga Mubashir. 3 bersaudara ini yang namanya mirip-mirip, Bishr, Bashir, Mubashir, adalah anak dari seorang bernama Ubairik. Jadi ada seorang bernama Ubairik punya 3 anak, namanya Bishr, Bashir, dan Mubashir. 3 bersaudara ini dari segi suku, artinya dari golongan mana mereka, dari golongan Bani Dhofar, Bani Dhofar yang ada di Madinah. 3 saudara ini adalah orang-orang munafik. Jadi 3 saudara ini munafik. Yang paling jahat, yang paling buruk di antara 3 ini adalah yang bernama Bashir. Nah, Bashir ini sudah biasa mencaci kaum muslimin dengan syair-syairnya. Nah, ketika dia mencaci maki kaum muslimin dengan syair-syairnya, dia menyembunyikan namanya. Artinya dia menggubah syair yang isinya adalah ejekan, cacian kepada kaum muslimin, tetapi dia tidak berani secara terus terang bahwa itu adalah ucapan dia, sehingga dia menyembunyikan ucapan tersebut dan justru melemparkan kepada orang lain, maknanya menuduhkan bahwa syair itu dikatakan oleh penyair yang lain. Nah, pada satu ketika ada rombongan dagang yang datang dari Syam. Rombongan dagang membawa sejumlah makanan yang datang dari Syam ke kota Madinah. Salah satu barang bahan makanan yang dibawa oleh rombongan dagang ini adalah apa yang disebut dengan darmak. Darmak itu sejenis tepung, tetapi tepung yang sangat berkualitas. Nah, 3 orang bersaudara ini kebetulan adalah orang-orang yang miskin. Jadi 3 bersaudara ini orang-orang yang miskin. Nah, karena kemiskinannya ini, mereka terdorong untuk mencuri sebuah makanan, bahan makanan, tepung istimewa yang bernama darmak, ya, yang dibeli oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Rufa'ah bin Zaid. Jadi Rufa'ah bin Zaid ini membeli sejumlah tepung istimewa ini, tetapi ternyata ketika pagi hari dicek di dapurnya hilang. Kemudian dilakukan penelisikan, ternyata terdapat indikasi bahwa tepung tadi dicuri oleh 3 bersaudara yang bernama Bishr, Bashir, dan Mubashir. Nah, ketika kemudian mereka terpergok, artinya mereka terbukti ada bukti tangan, ada bukti pencurian, yaitu berupa tepung tadi, mereka berlari kemudian melemparkan barang bukti tersebut
ke rumah salah seorang kaum muslimin di sana. Lalu akhirnya orang yang rumahnya ada tepung tadi terkena getahnya. Dia tertuduh mencuri tepung tersebut karena terbukti di rumahnya ada tepung. Padahal itu adalah akibat dari tindakan 3 bersaudara tadi yang melarikan diri lalu melemparkan tepungnya ke rumah orang lain. Nah, ini peristiwa kemudian diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada orang-orang dari Bani Dhofar. Bani Dhofar ini tadi ya anak suku atau ya semacam marga yang dimana 3 orang tadi yaitu Bashir, Bishr dan Mubashir adalah dari mereka. Nah, orang-orang Bani Dhofar ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan bahwa Rufa'ah ini yang kehilangan tepung tadi menuduh saudara mereka yaitu tadi Bashir, Bishr dan Mubashir. Nabi kemudian mengatakan ya, kepada Rufa'ah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada Rufa'ah, bagaimana wahai Rufa'ah, Anda menuduh keluarga baik-baik melakukan pencurian. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, jadi dalam peristiwa ini 3 orang bersaudara yang notabene mereka adalah orang-orang munafik ini melakukan pencurian tetapi kemudian mengelak, dan justru barang buktinya dilemparkan di rumahnya orang lain sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan tuduhan ya bahwa yang mencuri adalah tentu saja yang ada barang buktinya. Sementara 3 orang tadi berusaha untuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari tuduhan yang juga diarahkan kepada mereka. Nah, disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikat perkaranya. Sesungguhnya yang telah melakukan kejahatan yaitu pencurian adalah 3 bersaudara tadi, yaitu Bishr, Bashir dan Mubashir, dan bukan orang yang rumahnya ditemukan ada tepung. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan tepat. Nah, disinilah kemudian turun ayat Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami wahai Rasul telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan hak. Maknanya dengan hak ini bukan dengan kebatilan. Sehingga Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hak, artinya di dalamnya adalah kebenaran, memberikan penjelasan yang benar, dan diinginkan dimaksudkan dengan tujuan yang benar juga, tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau wahai Rasulullah memutus perkara di antara manusia dengan apa yang Allah beritahukan kepadamu. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah engkau wahai Rasul menjadi pembela bagi orang-orang yang melakukan pengkhianatan
yaitu orang-orang munafik tadi. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sampai akhir ayat 109 tadi yang sudah kita baca terjemahannya, ini berkaitan dengan persoalan 3 orang bersaudara tadi yang notabene mereka adalah orang-orang munafik yang suka mencaci maki atau menjelek-jelekkan kaum muslimin, namun mereka justru menuduh orang lain yang membuat syair-syair cacian tersebut. Dan pada suatu ketika, seperti tadi sudah kita sampaikan, mereka melakukan kejahatan berupa pencurian, dan itu pun mereka lemparkan, tuduhkan kepada orang lain. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, itu sebab nuzul ayat atau sebab turunnya ayat. Nah, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, ini tidak terbatas pada sebab turunnya ayat saja. Kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi acuan, menjadi kaidah dalam memahami sebuah ayat itu bukan sebab nuzul atau sebab turunnya ayat secara khusus, tetapi kita melihat redaksinya yang bersifat umum. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan redaksi-redaksi yang sangat umum sekali, tidak menunjuk nama sama sekali, meskipun tadi dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, tetapi ayat-ayat yang berbicara kepada kita 105 hingga 109 ini semua berbicara dalam konteks yang lebih luas, yang lebih umum daripada peristiwa di mana menjadi latar belakang turunnya ayat 105 hingga 109. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada beliau. Sehingga maknanya apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an itu artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar digunakan sebagai hukum yang memutuskan perkara di antara manusia. Begitu maknanya. Jadi inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Qur'an, kitab dengan benar agar engkau memutus perkara di antara manusia dengan apa yang Allah beritahukan kepadamu. Ayat ini bermakna bahwa semua apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau memutus perkara di antara manusia dengan ayat-ayat atau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam kaidah memahami Al-Qur'an sebagaimana digariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab usul fikih, khitabullahi lirrasul khitabun li ummatihi. Seruan Allah, seruan itu artinya adalah
kalam Allah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala, penegasan Allah Subhanahu wa taala, atau perintah Allah Subhanahu wa taala, atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Rasulnya, itu hakikatnya ditujukan kepada umatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran dengan hak, agar engkau memutus perkara di antara manusia dengan apa yang Allah beritahukan kepadamu. Dan tadi kita sampaikan bahwa maknanya semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah agar dijadikan hukum ketetapan di antara manusia. Maka maknanya umat Islam juga diperintahkan seperti Allah perintahkan kepada Rasulnya. Jadi umat Islam juga diperintahkan seperti apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Dengan kata lain, ayat ini berarti memerintahkan umat Islam agar memutus di antara perkara di antara manusia, memutus berbagai perkara di antara manusia dengan apa yang Allah telah beritahukan. Maknanya dengan apa yang Allah telah turunkan, bima anzalallah. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang wajibnya menjadikan Al-Quran sebagai hukum dengan apa yang Allah beritahukan kepadamu wahai Rasul, maknanya dengan Quran. Sehingga berarti maknanya setiap ayat-ayat Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran ini ditujukan bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada umat Islam, kepada manusia. Sehingga maknanya ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita berhukum kepada Al-Quran. At-tahkim bima anzalallah, berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, ini kalau kita bandingkan atau kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, maka pasti akan ketemu di dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perintah untuk memutus perkara di antara manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wal yahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau memutus perkara di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya manusia kaum muslimin agar kita berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam banyak ayat yang sudah sering kita sampaikan juga. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kita kembali kepada sababun nuzul atau sebab turunnya ayat tadi, yaitu berkaitan dengan persoalan kasus pencurian. Berarti maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan putusan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam Al-Quran. Yang mencuri maka diterapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang laki-laki yang mencuri, was-sariqatu, dan seorang perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka putuslah, maka potonglah tangan mereka. Ini misalnya dalam kasus yang dijelaskan di dalam
sababun nuzul atau sebab turunnya ayat tadi, yaitu kasusnya Bishr, Bashir dan Mubashir yang mencuri. Nah, setelah mereka terbukti mencuri, meskipun sebelumnya terjadi satu upaya untuk melepaskan diri atau satu upaya untuk mengelak, tapi kemudian karena ada bukti dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan hakikat perkaranya, kemudian turun ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Itu berarti maknanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan putusan terkait dengan apa yang terjadi, termasuk memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Jadi kalau mereka terbukti mencuri dan telah memenuhi syarat-syarat pencurian, maka berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman kepada mereka sebagaimana ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang laki-laki yang mencuri dan seorang perempuan yang mencuri, maka faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi pesan umumnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah, maknanya adalah Al-Qur'an ini sebagai hukum bagi manusia. Al-Qur'an ini sebagai hukum bagi kehidupan manusia, memutuskan berbagai macam perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Dengan demikian, kaum muslimin wajib menjadikan Al-Quran sebagai hukum dalam kehidupan mereka. Lalu Quran yang masih global dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya atau di dalam sunnah-sunnah beliau, sehingga kemudian Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi sumber hukum bagi umat Islam dan merupakan satu-satunya sumber hukum yang dibenarkan atau diakui oleh Islam, yaitu wahyu Quran dan sunnah. Begitu juga yang ditunjukkan atau yang diakui oleh Quran dan sunnah sebagai sumber hukum, yaitu al-ijma' dan al-qiyas. Ini pembahasannya ada di dalam ilmu usul fikih. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Terkait dengan hal ini, saya ingin sampaikan perkara yang penting, yaitu berkaitan dengan persoalan apa yang kita sebut dengan mafhum atau konsepsi. Mafhum atau konsepsi. Mafhum atau konsepsi ini ada dua hal, ada dua sisi. Yang pertama adalah mafhum anil asya, konsepsi tentang fakta, realitas satu perkara atau realitas satu perbuatan atau realitas satu perkara, satu hal. Ini namanya mafhum anil asya. Yang kedua, mafhum anil hayah, konsepsi tentang kehidupan. Artinya sebuah konsep bagaimana seharusnya manusia itu hidup, bagaimana seharusnya manusia itu mengatur kehidupannya, harus memilih yang A atau yang B, atau tidak boleh yang A, harus yang B, atau bagaimana. Ini namanya mafhum anil hayah, konsep tentang kehidupan. Nah, dua konsep ini, yakni mafhum anil asya, konsepsi tentang fakta atau realitas, dan mafhum anil hayat, konsepsi tentang kehidupan, inilah yang menjadi penentu perbuatan manusia. Manusia akan melakukan apa
akan berbuat seperti apa, akan berperilaku bagaimana, ini sangat bergantung dengan dua konsepsi tadi. Bagaimana dia memahami berbagai fakta, berbagai perkara, dan bagaimana dia memahami konsep kehidupan. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, terkait dengan ayat ini. Ayat ini kan tadi bicara, kalau kita lihat dari sebab turunnya ayat, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kasus pencurian. Kan begitu. Berbicara tentang kasus pencurian. Kasus pencurian itu adalah fakta yang bisa diindra oleh manusia. Maka semua manusia pada prinsipnya tahu apa yang disebut dengan pencurian. Ini disebut dengan mafhum anil asya, konsepsi tentang fakta atau tentang realitas. Nah, kebetulan terkait dengan masalah pencurian, ya pada prinsipnya manusia itu ngerti atau faham bahwa yang disebut dengan pencurian itu seperti ini, seperti ini. Tetapi manusia dalam memandang pencurian, bagaimana sikapnya terhadap pencurian, diapakan, sanksinya apa, ini manusia berbeda-beda. Ini disebut dengan konsep tentang kehidupan atau mafhum anil hayat, konsepsi tentang kehidupan. Maka ketika kita lihat Quran memberikan penjelasan, orang yang mencuri itu dianggap melakukan dosa yang sangat besar. Ini namanya mafhum anil hayat, konsepsi tentang kehidupan. Dan bukan hanya dianggap sebagai pelaku dosa besar, tapi juga wajib dihukum oleh negara, oleh pihak yang berwajib dengan hukuman yang keras, yaitu dipotong tangannya dari pergelangan tangan. Ini berarti disebut dengan mafhum anil hayat, konsepsi kehidupan. Nah, contoh lainnya apa? Konsepsi tentang kehidupan ini di negara kita ini misalnya sama tentang pencurian itu faktanya apa? Ya, tidak ada, bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Ya, namanya pencurian itu seperti itu. Tapi soal bagaimana hukumnya, maka tentu saja dalam pandangan sistem kehidupan yang mengatur negara ini, mengatur masyarakat ini, ya tidak ada konsep bahwa pencurian itu dosa, dosanya besar, besok akan diazab oleh Allah. Tidak punya konsep itu, karena ini pemerintahan, ini negara adalah pemerintahan atau negara yang disebut dengan sekuler, tidak ada kaitannya dengan agama. Di saat yang sama, pemerintah atau undang-undang memahami tentang bagaimana cara menyelesaikan atau menyikapi pencurian, yaitu misalnya dipenjara dengan sekian tahun. Ini namanya konsepsi tentang kehidupan. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita tentang dua hal, yakni tentang konsepsi berbagai perkara dan tentang konsepsi kehidupan. Tentang berbagai perkara, Islam memerintahkan kita agar kita memandang segala perkara sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, dalam menyikapi berbagai macam fakta, berbagai macam perkara, Quran tidak memberikan hak kepada manusia untuk menetapkan aturan atau menetapkan konsep. Tapi Quran menyatakan soal sikap kamu, soal bagaimana kamu bersikap, kamu harus ikut Quran. Jadi soal faktanya seperti apa, Quran memerintahkan kita agar memahaminya persis seperti kenyataannya. Tapi soal sikapnya bagaimana, kita ambil, kita tolak, kita dukung, atau kita musuhi, ya, itu Quran tidak menyerahkan kepada manusia. Tapi Quran mengatakan ini bagian saya, maknanya bagian Allah. Kamu dukung atau kamu tolak, ini harus mengikuti standar Quran. Nah, disinilah ayat mengatakan litahkuma bainan nas, agar engkau menghukumi di antara
manusia. Berarti ini mafhum anil hayat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ini sangat penting sekali sebenarnya. Akan tetapi karena waktunya sudah isya, insya Allah akan saya sambung berkaitan dengan persoalan mafhum anil hayat, konsepsi kehidupan, dan mafhum anil asya, konsepsi tentang berbagai benda, berbagai perkara dan fakta. Insya Allah pekan depan akan saya lanjutkan, dan nanti insya Allah akan saya kaitkan dengan persoalan yang sedang menggejala di tengah-tengah masyarakat, khususnya Solo dan Jogja, yaitu berkaitan dengan miras. Nah, bagaimana sebenarnya kok bisa terjadi seperti ini? Bagaimana konsepsi faktanya dan bagaimana konsepsi kehidupannya? Kalau kita bisa membaca dengan benar, maka kita akan bisa melihat solusi yang benar. Tapi kalau kita salah membacanya, maka selamanya kita akan bertindak salah. Karena orang benar salah itu dimulai dari konsepnya. Kalau konsep tentang fakta sudah salah, apalagi ditambah konsep tentang kehidupannya salah, maka semua perilaku-perilakunya akan terjadi kesalahan-kesalahan. Sebaliknya, kesalahan pada salah satu dari konsep tadi juga mengakibatkan manusia bertindak dengan tindak yang keliru, bertindak dengan tindakan yang salah, bahkan sesat. Nah, begitu. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan berkaitan dengan persoalan dua hal ini, berkaitan dengan ayat yang sedang kita kaji ini. Demikian kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.